Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Hakim menyebut penetapan status tersangka Firly dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo dinilai sah. Selama sidang pra-peradilan, pihak Firly menghadirkan 2 orang saksi meringankan, yakni Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta dan seorang staf bernama Agus Kunchara. Kapolda Metro Jaya menjadi termohon dalam sidang pra-peradilan ini. Firly juga menghadirkan pakar hukum Yusril Iza Mahendra sebagai saksi ahli. Dalam perkara ini, dalam waktu sesegera mungkin para pihak dapat memperoleh salinan putusan ini ya. Oleh karena perkara ini telah melalui putusan, maka seluruh rangkaian pemeriksaan perkara pra-peradilan ini nyatakan selesai dan sidang ditutup. Oleh karena permohonan Berikut adalah gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri selaku pihak pemohon. Ya, ini adalah isi gugatan pra-peradilan Firly Bahuri yang meminta hakim untuk menyatakan surat ketetapan tentang penetapan tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya tidak sah dan tidak berdasar hukum. Lalu juga isinya yang kedua adalah meminta hakim memerintahkan Kapolda Metro Jaya untuk menerbitkan SP3 penghentian penyidikan terkait kasus yang menjeratnya. Ini diajukan oleh Firly Bahuri kepada pengadilan di mana pihak termohon adalah Kapolda Metro Jaya. Lantas bagaimana respon dari pihak Firly Bahuri atas putusan pra-peradilan? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Kurnia Amal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Amal, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat petang Tisa, Andro dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, hari ini tadi sekitar pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, sidang putusan pra-peradilan dengan pemohon Firly Bahuri sebagai Ketua KPK nonaktif ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun hasil putusan sidang pra-peradilan hari ini menyatakan bahwasannya hakim tunggal menolak seluruh proses pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan yang artinya Tisa, Andro dan juga pemirsa bahwasannya proses penyidikan nantinya akan dilanjutkan atau dilakukan oleh pihak Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Adapun proses persidangan tadi dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pihak pemohon sendiri tadi Firly Bahuri tidak hadir dalam proses putusan hari ini, dan dari pihak terlapor atau termohon maksud kami dari pihak Polda Metro Jaya ini juga tidak terpantau Kapolda Metro Jaya ini hadir dalam proses persidangan yang digelar pada hari ini. Adapun dalam rangkaian proses pra-peradilan ini sudah dimulai sejak 11 Desember 2023 yang lalu, di mana pemohon ini sudah menghadirkan beberapa saksi yang meringankan, diantaranya adalah saksi Wakil Ketua KPK dan juga ada beberapa saksi fakta yang sudah dihadirkan. Dan juga pemirsa, dari pihak Polda Metro Jaya sendiri tadinya sebelum proses sidang putusan ini juga optimis karena memang dari Polda Metro Jaya ini sudah melakukan seluruh upaya dan rangkaian hukum, dan dari Polda Metro Jaya ini sudah menghadirkan 2 alat bukti yang dinyatakan cukup untuk menjerat Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tadi yang menarik dalam proses persidangan ini sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, dapat kami informasikan kepada Anda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sejumlah massa aksi ini juga turut meramaikan proses sidang putusan ini, di mana
para massa aksi ini memberikan atau menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan juga dalam tuntutannya para massa aksi ini mendukung sepenuhnya kepada Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan dari Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan untuk saat ini memang proses dari sidang putusan ini telah selesai. Tadi juga dari pihak termohon ini juga tidak nampak hadir dalam proses persidangan. Dan nantinya setelah usai dari proses putusan pra-peradilan ini, artinya pemirsa proses penyidikan ini akan dilakukan oleh Direskrimsus Polda Metro Jaya. Alfat, Tisa, dan juga Andro, Tisa, dan juga pemirsa, demikian laporan saya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio. Baik, Kurnia Amal mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.